Olivia. Silakan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Novia dan rekan-rekan saya ada Davin, Chico, Iter, dan Efren. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan wawancara Ibu dengan tema tradisi dan budaya. Memulai wawancaranya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Diana Dani SPD. Ibu adalah staf pengajar di SMP Negeri 1 Jakarta. Baik, kita sudah tahu sendiri tentang narasumber kita kali ini atas nama Ibu Diana Dame. Jadi sebelum kita memulai wawancaranya, terima kasih sudah bersukarela atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Jadi kita langsung saja untuk memulai wawancaranya. Jadi saya akan memberikan satu pertanyaan dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya ingin bertanya, apa makna tradisi dan budaya? Pertanyaannya, apa makna tradisi dan budaya? Jadi makna itu kan arti ya. Jadi arti dari tradisi itu adalah kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Artinya sudah sejak dari zaman nenek. Kemudian kalau budaya, dia agak berbeda dengan tradisi ya. Kalau budaya itu adalah cara hidup yang berlaku dalam sekelompok orang di masyarakat tentunya di mana kita ada, yang biasanya isinya berupa adat, kemudian aturan, kemudian nilai yang apabila dilanggar ada konsekuensinya, yaitu hukuman. Baik, pertanyaan selanjutnya, untuk tradisi dan budaya yang ada di sekolah. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang makna tradisi dan budaya. Sepertinya kalian perlu mengetahui juga ya contoh tradisi dan budaya yang ada di masyarakat. Nah, contoh tradisi ya Ibu contohkan satu, yaitu tradisi adat naik dango. Nah, tradisi adat naik dango itu adalah suatu tradisi ungkapan rasa syukur masyarakat atau petani yang sudah melaksanakan panen padi. Mereka bersyukur kepada Jubata yang sudah memberkati pekerjaan mereka sepanjang masa panen sehingga mereka boleh berhasil panen. Tradisi naik dango ini biasanya dilakukan 1 tahun sekali setelah panen, kemudian yang ditandai dengan iring-iringan tarian-tarian penyambutan yang diiringi dengan musik tradisional. Nah, setelah itu masyarakat juga mempersiapkan bibit padi, kemudian ditambah lagi dengan persembahan-persembahan lain yang disatukan yang namanya panompo. Nah, panompo ini nanti kalau semua adat-adatnya atau peraga-peraganya sudah ada lengkap dipikul pada sekelompok orang dibawa, kemudian nanti panompo ini disambut atau diterima oleh yang namanya pimanggong. Itu peristiwa acara ritual naik. Nah, tujuannya apa? Supaya yang pertama sebagai masyarakat adat kita harus tahu bersyukur kepada siapa kita harus bersyukur, ya tentunya kepada Jubata yang sudah memberkati. Kemudian yang kedua, nilai yang kedua yaitu di situ ada kebersamaan ya, gotong royong melalui membawa adat-adat ini. Nah, kita kan di situ kerjasama bergotong royong satu dengan yang lain mempersembahkan yang mesti kita persembahkan. Nah, tari-tarian itu maknanya apa? Disitulah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui nyanyian, tarian yang kita persembahkan untuk orang ramai. Tadi itu contoh tradisi, kemudian kedua budaya. Nah, budaya di kampung kita ini ada yang namanya dalam bahasa Indonesia itu basam-basam ya. Nah, itu dilaksanakan biasanya sebelum panen dan ketika kita akan memulai penanaman
tanam kembali. Tujuannya apa? Supaya hasil panen yang sudah kita masukkan ke rumah itu tadi memiliki berkah, cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian sebelum kita memulai penanaman, ya, kita juga menyerahkannya, menyampaikannya kepada Jubata bahwa kita akan melakukan penanaman kembali. Nah, bedanya di sini yang namanya budaya seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalau dilanggar ada konsekuensinya. Kalau orang berlanggar, kita keluar, kita ribut-ribut, bikin onar, kita akan diberikan sanksi. Karena itu budaya, namanya budaya, ada sanksinya apabila kita langgar. Peran dan tradisi yang ada di Cakala. Ya. Peran tradisi dan budaya yang ada di Cakala. Tadi Ibu sudah sampaikan, contohnya itu kan naik dangu. Apa peran naik dangu itu dilaksanakan? Nah, perannya itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri tadi ya, bisa mensyukuri anugerah kelimpahan berkah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, melalui ritual-ritual adat naik dangu tadi. Dan itu dilaksanakan dari generasi ke generasi. Supaya apa? Supaya generasi kita itu tahu bagaimana cara bersyukur, tahu bagaimana cara berterima kasih. Pertanyaan selanjutnya, komitmen menjaga dan melestarikan tradisi dan budaya yang ada di Cakala. Oh iya, apa komitmen kita sebagai generasi penerus supaya tradisi dan budaya ini bisa kita kita harus mau melaksanakan apa yang menjadi tradisi, apa yang menjadi kebudayaan di tempat di mana kita berada. Kemudian apabila kita sudah senantiasa melaksanakannya, kita perlu sosialisasi. Adik-adik ini kan semuanya generasi penerus. Kita sosialisasikan kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kita perkenalkan ini loh budaya kami. Kalau generasi-generasi muda mengetahui apa yang menjadi kebudayaan kita, Ibu yakin dan percaya kita akan menjadi suku yang hebat, suku yang memiliki kearifan lokal yang mesti kita perlukan. Jelas tidak? Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya bagi kami semua.